Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Abu Hanifah dengan NPM 21220023, dan juga rekan saya yaitu Ahmad Zaki Taqiyuddin NPM 21220028. Dalam video ini, saya tujukan kepada para penonton video ini sekalian guna untuk menambahkan ilmu pengetahuan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera, dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu DRA Sumiatun MPD dan juga Bapak Dr. Johan Setiawan MPD. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai adalah sebuah kerajaan yang dimana letaknya itu berada di 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nanggro Aceh, Darussalam. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini dipimpin oleh raja pertama kalinya, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Nah, dalam kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai diceritakan bahwa Sultan Malik As-Saleh ini sebelumnya hanyalah seorang kepala gampong samudra yang bernama Marasilu. Tetapi setelah beliau menganut agama Islam, kemudian beliau itu mengganti namanya dengan Malik As-Saleh. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh ini, kerajaan Samudra Pasai itu mempunyai hubungan erat dengan negara Cina. Karena seperti yang disebutkan dalam sumber sejarah Dinasti Yuan, pada tahun 1282, duta Cina ini datang ke kerajaan Samudra Pasai bertemu dengan Menteri Kerajaan Sumatera di Kuilan, yang dimana orang utusan dari Cina itu meminta agar raja-raja Sumatera itu mengirimkan dutanya ke Cina. Pada tahun itu juga disebutkan bahwa kerajaan Sumatera itu mengirimkan dutanya yang bernama Sulaiman dan Syamsuddin. Menurut Tom Pires, Kesultanan Samudra Pasai ini mencapai puncak kejayanya pada abad ke-16. Kesultanan itu mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pemerintahan, keagamaan, dan terutama pada ekonomi perdagangannya. Diceritakan pula bahwa Kesultanan Samudra Pasai ini selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Nah, bahkan hubungan persahabatan itu diperkuat dengan adanya perkawinan. Para pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari berbagai negara seperti Rumi, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Nah, sementara barang komoditas yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Tetapi di samping perdagangan dari kerajaan Samudra tadi, seperti penjualan lada, sutra, dan kapur barus, kerajaan Samudra Pasai ini memiliki penghasilan tambahan, yaitu dengan memperoleh penghasilan dari adanya pajak barang ekspor dan impor. Dalam sumber sejarah dijelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai ini telah menggunakan mata uang kecil seperti caitis. Nah, uang kecil itu ada yang terbuat dari emas dan ada pula yang terbuat dari dramas. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menjelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai ini juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia dan Isfahan. Dalam catatan Ibnu Battuta disebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai ini sangat taat terhadap agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Sultan ini selalu dikelilingi oleh para ahli teologi Islam. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini Kesultanan Samudra Pasai itu mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Karena dengan adanya kerajaan Samudra Pasai, Malaka di sini bisa menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena adanya hubungan persahabatan dengan kerajaan Samudra Pasai itu sendiri. Jadi Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam itu karena amat erat hubungannya dengan kerajaan Samudra Pasai. Hubungan tersebut semakin erat dengan diadakannya pernikahan antara putra-putri Sultan dan dari kerajaan Malaka sendiri. Sehingga pada awal abad 15 atau sekitar 1414 Masehi, tumbuhlah Kesultanan Islam di Malaka,
yang dimulai dengan pemerintahan Prameswara. Dalam Hikayat Patani, terdapat cerita tentang pengislaman Raja Patani yang bernama Payatunakpa yang dilakukan oleh seseorang dari Pasai yang bernama Syekh Said. Karena berhasil menyembuhkan Raja Patani tersebut tadi, setelah masuk Islam, Raja berganti nama menjadi Sultan Ismail Shah Zil Allah fil alam. Dan juga ketiga orang putra dan putrinya, yaitu Sultan Mudaffar Shah, Siti Aisyah, dan Sultan Mansur. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Mudaffar Shah ini, juga datang lagi seorang ulama dari Kerajaan Samudra Pasai yang bernama Syekh Syafiuddin. Yang atas perintah raja, ia itu diperintah untuk mendirikan sebuah masjid untuk orang-orang muslim yang ada di Patani. Demikian pula jenis nisan kubur yang disebut pada Batu Aceh menjadi nisan kubur raja-raja di Patani, Malaka, dan Malaysia. Pada umumnya, nisan kubur tersebut berbentuk menyerupai nisan kubur Sultan Malik As-Saleh dan nisan kubur dari sebelum abad ke-17. Dilihat dari kesamaan jenis batu tersebut, dengan cara penulisan atau huruf-hurufnya, bahkan dengan cara pengisian ayat-ayat Al-Quran dan nuansa kesufiannya, jelas Samudra Pasai itu mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara, dan demikian pula di bidang perekonomian dan perdagangannya. Namun sejak Portugis menguasai Malaka pada 1511 dan meluaskan kekuasaannya, maka kerajaan Islam di Samudra Pasai mulai dikuasai sejak 1521, yang kemudian Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Muhayyad Shah lebih berhasil menguasai kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir seperti Aru, Kedir, dan lainnya lambat laun berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Daru Aceh Darussalam yang pada abad ke-16 makin mengalami perkembangan politik, ekonomi, perdagangan, serta kebudayaan dan keagamannya. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan materi dari saya, yaitu mengenai kerajaan Samudra Pasai. Nah, yang selanjutnya yaitu masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai kerajaan Nanggro Aceh Darussalam yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Zaki Taqiyuddin. Kepada Saudara Ahmad Zaki Taqiyuddin dipersilahkan. Oke, baik kawan-kawan semua, saya akan meneruskan yaitu tentang Kerajaan Aceh Darussalam atau juga disebut Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan Islam yang terletak di Sumatera, tepatnya Nanggaroe Aceh Darussalam. Ya, baik. Saya di sini akan menjelaskan ya. Yang pertama itu ada kehidupan politik. Menurut kitab Bustanul Salatin ya, karangan Nurdin Araniri, kerajaan Aceh Darussalam berdiri setelah berhasil melepaskan diri dari kerajaan Pedir ya. Berikut adalah raja-raja yang memerintah kerajaan Aceh Darussalam ya. Di sini dijelaskan ya, ada 4 kesultanan. Sebenarnya ini ada yang lebih ya, lebih itu dari 4 ya. Yang pertama di sini dijelaskan yaitu ada Sultan Ali Muhayyad Shah, ada Sultan Salahuddin, ada Sultan ada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, atau ada Sultan Iskandar Muda. Maaf ini tulisannya agak typo ini. Lalu di sini ada kehidupan ekonomi ya. Kehidupan ekonomi pada Aceh dulu ya. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya perkembangan pesat kerajaan Aceh Darussalam tidak terlepas dari penaklukan wilayah penghasil lada dan jalur pelayaran dunia. Nah, adapun faktor yang menguntungkan Aceh Darussalam dalam membangun perekonomian. Yang pertama di sini letaknya strategis. Nah, ini lumbung lada. Nah, ini dia lumbung lada. Lalu ada penaklukan Malaka oleh Portugis, berimbas pada pedagang di Malaka berpindah ke Aceh. Nah, gini, kalau salah satu menjadi kehidupan ekonomi yang maju pada Aceh pada masa itu ya. Salah satunya ini, ketika Malaka
ya dengan Portugis itu perang ya, yang mengakibatkan pada pedagang dari Malaka ini berpindah ke Aceh, sehingga perekonomian di Aceh dulu itu menjadi sebuah tepat perekonomian yang maju gitu di Aceh. Ya dikarenakan yaitu tadi ada konflik ya dengan Malaka dengan Portugis, sehingga pedagang-pedagang itu berpindah ke Aceh, sehingga eh, sehingga Aceh dulu di bidang perekonomian itu sangat maju kawan-kawan semua. Dan tempatnya strategis karena dekat lautan ya. Dekat lautan sebagai tempat ini pelayaran ya. Tadi di sini sudah dijelaskan tempat pelayaran, sehingga perekonomian itu maju di sana kawan-kawan semua. Ya. Dan tentunya eh, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu. Wah, kalau perekonomian dulu di Aceh maju, apakah sekarang masih maju sampai saat ini ya perekonomian? Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya seperti itu. Ya, mungkin lebih masih maju perekonomian. Dan tentunya dan tentunya teman-teman lebih ini ya, lebih modern ya yang diperdagangkan. Kalau dulu kan lada atau rempah-rempah ya. Mungkin kalau sekarang ada dari bahan kain atau barang-barang yang lainnya gitu, atau sutra gitu ya, yang ingin dijual gitu, songket dan lain sebagainya ya. Mungkin itu teman-teman semua. Selanjutnya ya, kehidupan sosial budaya. Nah, kehidupan sosial budaya Aceh Darussalam sangat kental dengan budaya Islam. Nah, ini kawan-kawan, Aceh ini sangat kuat dengan agama Islamnya. Ya kawan-kawan. Seperti kita ketahui, Aceh ini di sana menerapkan yang namanya hukum-hukum Islam. Makanya Aceh ini dikenal sebagai dengan wilayah ya atau kota ya yang kental dengan agamanya ya, arti itu agama Islam. Berikut adalah kewenangan yang diatur dalam Kanun Mekuta Alam Al-Asyi. Yang pertama yaitu mengadili perkara yang berhubungan dengan pemerintahan ya. Menerima kunjungan kehormatan termasuk pedagang-pedagang asing ya. Lalu ada eh, meningkat ahli hukum dan cerdik untuk mengurus kerajaan ya, melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan para pejabat kerajaan. Nah itu kan isi dari Mekuta Alam Al-Asyi ini ya. Oke, next kita masuk ke penjelasan berikutnya. Ya, lalu ada runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam. Nah ini kawan-kawan, setelah jaya-jayanya kerajaan Aceh Darussalam ini ya kawan-kawan semua, ternyata itu mengalami keruntuhan ya. Dari segi ekonomi tadi kan yang maju, terus dari bidang apalagi eh ini ya bidang sosialnya wah maju, rakyatnya maju ya, ternyata mengalami keruntuhan. Di sini dijelaskan pasca meninggalnya Sultan Iskandar Muda, beliau digantikan oleh Sultan Iskandar Sani. Sultan Iskandar Sani eh, masih mampu mempertahankan kejayaan kerajaan. Namun, ya, sepeninggalan Sultan Iskandar Sani, kerajaan Aceh Darussalam mulai dilanda konflik internal yang disebabkan penolakan terhadap naik tahtanya Sultan Saifuddin oleh para ulama. Nah, ini kawan-kawan, salah satu uh, runtuhnya dari kerajaan Aceh ini. Ternyata tidak ada ternyata tidak hanya konflik di luar ya. Ternyata ada konflik yang dari dalam juga, sehingga yang membuat Aceh ini runtuh gitu ya. Nah, ini dia. Lalu ada peninggalan kerajaan Aceh Darussalam. Ya, ini yang sangat terkenal ya. Ya, itu Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, siapa sih yang nggak tahu masjid ini? Ini adalah sebuah masjid bersejarah bagi warga Aceh ya. Saksi bisu terjadinya tsunami di Aceh. Ya ini teman-teman. Ini adalah masjid ya. Wah, masjid yang sangat luar biasa ya. Jadi tepat
berlindungnya masyarakat Aceh pada masa itu ya terjadi tsunami itu. Ya ini tepatnya itu di kota Banda Aceh ya. Lalu ada ini benteng Patra ya. Lalu ada gunungan. Ya, gunungan itu seperti kayak apa sih namanya? Kayak kuil ya. Kayak taman gitu. Gunungan itu. Oke, kawan-kawan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada salah kata, mungkin kurang jelas mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.